Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Rita Rusana Elviana Leda, NIM 20030301005, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang prinsip sosiologi komunikasi. Pengertian sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi adalah ilmu yang memberi pemahaman tentang kajian sosiologis dari kegiatan komunikasi, khususnya komunikasi massa. Menurut para ahli, yang pertama, menurut M.C. Quill, pengertian sosiologi komunikasi adalah berlangsungnya hubungan interaksi sosial dalam masyarakat yang cakupannya luas, seperti halnya menggunakan media massa. Yang berikut, menurut Erving Goffman, menurutnya, sosiologi komunikasi adalah suatu cabang ilmu sosiologi yang khusus memberikan pengetahuan tentang cara berkomunikasi dalam masyarakat. Cara ini diharapkan dapat menopang dan menghindari bentuk gejala sosial yang bersifat negatif. Ranah sosiologi komunikasi. Ranah berada pada wilayah, individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia, di mana ranah ini bersentuhan dengan wilayah lain seperti teknologi telematika, komunikasi, proses interaksi sosial, serta budaya kosmopolitan. Sejarah sosiologi komunikasi. Massa sebagai ilmu pengetahuan dimulai dari pengkajian ilmu tentang pers atau surat kabar pada tahun 1884. Sekitar 8 tahun kemudian, ilmu ini dipelajari di Universitas Leipzig di Jerman. Semakin lama, ilmu mengenai surat kabar mengalami banyak perkembangan, hingga pada akhirnya pada tahun 1925 diakui sebagai salah satu disiplin ilmu. Tidak hanya di Eropa, sejarah sosiologi komunikasi massa juga berkembang di Amerika, di mana mengenai persurat kabaran atau jurnalistik mulai dipelajari dan berkembang sejak tahun 1870 yang menjadi cikal bakal dari ilmu komunikasi massa. Objek kajian sosiologi komunikasi. Yang pertama, ada media massa. Media massa mempelajari hubungan antara media massa dan masyarakat, bagaimana dampak penyebaran informasi lewat media massa pada kehidupan sosial. Yang berikut, ada media sosial, mempelajari dampak arus informasi yang disebarkan melalui media digital pada masyarakat. Yang ketiga, budaya pop, mempelajari proses penyebarluasan kultur populer yang menjadi konsumsi publik lewat peran media seperti musik dan film serta aktor. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi, mempelajari dampak sosial dari perkembangan teknologi dan informasi. Yang kelima, interaksi sosial, mempelajari pola interaksi sosial yang terbentuk di masyarakat. Objek kajian ini menunjukkan salah satu kesamaan antara apa yang dipelajari dalam sosiologi dengan ilmu komunikasi. Komunikasi antar manusia dalam masyarakat mempunyai proses yang jelas dan biasa disebut dengan yang pertama, proses secara primer. Komunikasi yang dilaksanakan secara tatap muka, langsung antar seorang kepada orang lain guna menyampaikan pikiran maupun perasaan, baik melalui bahasa atau simbolisasi dari perasaan dan gagasan, gerakan, aba-aba dan sebagainya. Yang kedua, proses secara sekunder, penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah media bahasa. Teori-teori
sosiologi komunikasi. Yang pertama, teori fungsionalisme dalam paradigma fakta sosial. Yang kedua, teori interaksionisme simbolik dalam paradigma definisi sosial atau tindakan sosial dan fenomenologi. Yang ketiga, teori pertukaran sosial dari paradigma perilaku sosial. Emile Durkheim menjelaskan arti sosiologi dengan adanya fakta sosial, yaitu cara bertindak, berpikir, dan berperasaan di luar individu yang mempunyai kuasa memaksa yang mengendalikan. Dalam kaitan tersebut, George Ritzer dalam bukunya Sosiologi A Multiplied Paradigm Science melihat dua tipe dari dasar fakta sosial, yaitu yang pertama struktur sosial, susunan dan konfigurasi dari beberapa orang, kategori yang berbeda tetapi terikat pada suatu tatanan kerjasama. Berikut pranata sosial, norma-norma sosial serta pola-pola nilai sosial dalam masyarakat. Fakta sosial yang dimaksud dalam hal ini berwujud kelompok, misalnya kelompok olahraga, kelompok politik, kelompok hukum, dan sebagainya. Dapat pula berupa kesatuan, misalnya kesatuan masyarakat tertentu, bisa berupa sistem sosial atau sistem daripada tindakan-tindakan yang terbentuk atas interaksi sosial dari para anggotanya. Posisi sosial, nilai-nilai, dan adat istiadat, dan sebagainya. Menurut pelopornya Max Weber dalam bukunya The Structure of Social Action, ia memfokuskan pada realitas sosial yang dikaitkan dengan tindakan sosial. Artinya bahwa tindakan dapat disebut sebagai suatu tindakan apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempentingkan perilaku orang lain yang berorientasi pada perilaku orang lain dan mempunyai makna subjektif baginya. Ada 3 premis dalam kaitan teori ini menurut Herbert Blumer dalam bukunya Symbolic Interesting, Perspective and Method, yaitu manusia bertindak terhadap suatu atas dasar makna yang dimiliki benda, kejadian, atau fenomena bagi mereka. Yang kedua, makna suatu benda atau fenomena bukan terletak pada benda, fenomena, atau kejadian, tetapi tergantung pada seseorang atau masyarakat yang memberikan. Karena makna-makna ini merupakan hasil interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain dalam masyarakat. Makna-makna itu dikelola serta dimodifikasi melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh seorang individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapi sewaktu interaksi berlangsung. Fungsi dan unsur komunikasi massa. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah pihak yang menggunakan media massa dengan teknologi telematika modern sehingga dalam menyebarluaskan suatu informasi dapat ditangkap dengan cepat oleh publik. Komunikator dalam komunikasi massa berusaha untuk menyebarkan informasi, pemahaman, wawasan, dan solusi-solusi dengan masyarakat luas yang tersebar di mana-mana tanpa diketahui dengan jelas keberadaan mereka. Yang kedua, media massa. Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, di mana setiap orang dapat melihat, membaca, dan mendengarnya. Berikut ada informasi massa. Informasi massa merupakan pesan atau informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massa. Keempat, gatekeeper. Gatekeeper adalah penyeleksi informasi. Oleh karena komunikasi massa dijalankan dalam suatu organisasi media massa, maka orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut yang akan menyeleksi setiap informasi yang akan disiarkan maupun yang tidak disiarkan. Yang berikut, yang kelima, khalayak. Khalayak adalah massa penerima informasi yang disebarkan oleh media massa. Yang berikut ada umpan balik. Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya bersifat tertunda. Hal tersebut berada dengan umpan balik pada komunikasi tatap muka yang bersifat langsung. Kompleksitas sosiologi komunikasi. Studi sosiologi komunikasi bersifat interdisipliner. Artinya, sosiologi tidak saja membatasi diri pada persoalan komunikasi dan seluk-beluknya, tetapi juga membuka diri pada kontribusi disiplin ilmu lainnya seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Karena bersentuhan langsung dengan berbagai disiplin ilmu,
maka studi sosiologi komunikasi menjadi rumit atau kompleks. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.